Baik, puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi yang indah ini Tuhan masih boleh memberikan kesempatan untuk boleh kita sama-sama bersekutu memuji nama Tuhan. Baik, bersama kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib dan mulia. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib dan mulia, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Bersama kita bangkit berdiri. Dia sungguh indah Dia Yesus. Amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bersama kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Sebab ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Haleluya.
Sambutlah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mulia. Kuangkat tanganku. Sebab ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang patut kami sembah, Engkau yang patut kami puji dan kami muliakan dalam hidup kami. Atas kasih-Mu Tuhan yang tetap kami rasakan dalam hidup kami Tuhan, yang tetap berlimpah Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah menolong hidup kami Tuhan dalam sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami boleh syukuri dan terima kasih kami. Hanya kami boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami masih boleh menginjakkan kaki kami Tuhan pada bulan yang pertama, pada akhir bulan Tuhan, pada akhir tahun ini Tuhan, pada bulan yang pertama Tuhan, kami masih boleh menginjakkan kaki kami ini Tuhan. Ini karena semua belas kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tolong kami pribadi lewat pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, semuanya ini Tuhan kami hanya boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Baik hamba-Mu ya Tuhan yang mau memimpin puji-pujian ya Tuhan. Berikanlah hikmat akal budi dari surga ya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak ada artinya Tuhan. Hamba-Mu tidak ada kepintaran Tuhan. Tapi semuanya ini Tuhan hamba hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik pemain musik, singer ya Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagiannya Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan kami semuanya ya Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh terjadi di dalam puji-pujian yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam tengah perjalanan Tuhan. Cepatkan langkah mereka boleh tiba dengan segala baik Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk boleh kami sama-sama bersekutu memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa Tuhan, jika kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak tinggal diam Tuhan, untuk mau mengganggu pemikiran kami Tuhan, jika kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, bahkan para hamba-hamba-Mu yang sudah hadir Tuhan, bersama Tuhan kami mau memanggil nama-Mu dari surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa setan, kuasa iblis boleh keluar di tempat ini Tuhan, supaya Tuhan kami boleh bebas memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Bahkan bangku-bangku yang kosong Tuhan isi dengan kuasa malaikat-Mu dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulaikan ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita masih boleh menginjakkan kaki kita pada tanggal 1
bulan Desember ini, di akhir-akhir tahun ini, Tuhan masih tetap limpahkan berkat-Nya kepada kita. Baik, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Yesus Raja Damai. Haleluya. Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah. Amin, haleluya. Bersama kita bangkit berdiri. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sambung pujian kita, pujian yang penuh sukacita, pujian yang mengatakan Tuhan tetap baik. Marilah kita keluarkan suara kita, tepuk tangan kita kepada Tuhan.
Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku.
puji Tuhan. Kita sambung pujian kita dari pujian yang mengatakan Dia lahir untuk kami. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang terus bersama dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang terus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang terus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang terus juru selamat dunia. Baik, sidang jemaat persilakan duduk. Baik, puji Tuhan. Waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada sangkor umum. Sangkor umum untuk tampil ke depan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita urangi rap pujian ini. Dialah itu firman Allah yang turun ke dunia. Dia itu firman Allah turun ke dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia.
Baik Bapak Ibu, waktu dan kesempatan ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Korban pekerjaan Tuhan dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih Bersama kita bangkit berdiri. setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, selidikilah hatiku dengan kuasa firman. Haleluya Yesus. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Perbarui hatiku, Perbarui hati dan rohku, amin, haleluya. agar ku layak kepada
padamu di atas mesbahmu Tuhan. di atas mesbahmu Tuhan. Oh, haleluya. Ku persembahkan tubuhku, Amin. Haleluya. terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku. Beri tanda Sama-sama kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. sebagai milikku Tuhan, sebagai kepunyaanku sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Beri tanda di tubuhku. Beri tanda di Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Hermanus. tubuhku Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Beri tanda. Beri tanda di tubuhku sebagai milik Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi Mempelai. mempelai perempuan. Amin. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Ku cinta. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Sekali lagi ku cinta dengan perlahan-lahan. Ku cinta. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Bapa, inilah pernyataan hati kami Tuhan. Tidak ada lagi yang kami harus katakan pagi ini ketika kami ada di dalam bait Allah ini Tuhan. Hanya kami mau katakan, aku cinta Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Apapun yang kami miliki di bumi ini, apapun yang kami sayang di bumi ini, akan menjadi fana di bumi ini. Tetapi ketika kami mencintai Engkau Yesus, yang adalah mempelai pria sorgawi, dan kami duduk pada pagi hari ini sebagai mempelai wanitamu Tuhan. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami Bapa, untuk kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Lalu Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak kosong, tetapi kami membawa pulang berkat-berkat firman-Mu. Bapa, hari ini kami datang dalam bait Allah. Keberadaan kami ini kami datang. Tapi sesungguhnya kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mencari keselamatan yang abadi yang Engkau menyimpan di kerajaan Allah, dan berbahagia bagi orang yang mendapatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami dihakimi,
kami mohon Tuhan terimalah persembahan kami hari ini. Dan firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami hari ini, besok, lusa dan seterusnya sampai hari kesudahan alam. Berkat firman terus mengalir, aliran-aliran Roh Kudus selalu mengalir, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan siap sedia hati kami. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Allah. Tuhan dudukkan kami dengan tenang, sehingga kami lupakan semua apa yang menjadi pekerjaan kami pada hari kemarin sampai pada hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga pekerjaan-pekerjaan jasmani kami tinggalkan dulu untuk duduk di tempat ini di bait Allah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam. Aduh, ini kurang terdengar ini. Salam. Nih, jemaat yang datang ini sudah makan belum ini? Saya tanya dulu, ini sudah makan belum ini? Nah, nanti Om Hermanus mau khotbah hari ini kurang lebih 1 hari inilah. Jadi saya tanya dulu sudah makan atau belum ini. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi salam. Saya bersama istri menyampaikan selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih saya untuk Bapak Gembala bersama Ibu yang memberikan kesempatan untuk kami melayani pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya pastikan kita semua pagi hari ini punya telinga yang bagus, punya pendengaran yang baik, sehingga apa yang saya sampaikan ini kita semua pastikan bahwa yang kurang jangan diterima, karena itulah saya. Tetapi apa yang saya sampaikan kalau memang itu kebenaran firman menurut pendengaran baik dari jemaat, pendengaran kita semua yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, tolong diterima. Karena ini firman, firman tetap firman. Kalau ada yang salah, jangan didengar atau jangan dibawa pulang. Ya, kemungkinan yang mungkin apa namanya itu Sadrak yang bagian tugas di atas itu namanya apa itu? Yang itu Pak Narno itu loh. Pak Narno, kalau ada kata-kata yang salah jangan diketik di situ, dilewatin, karena begini, ini nanti diputar lagi orang banyak dengar. Nah begitu. Karena saya manusia biasa sama dengan jemaat yang ada ini. Oke, baik. Mungkin saudara bertanya atau jemaat bertanya, ini gembala kita memberi kepercayaan untuk Om Hermanus kira-kira berapa jam? Saya hanya bicara 3 saja. Nanti kalau sudah dengar saya sebut kasih, berarti itu sudah terakhir. Iman, harap, dan kasih. Jadi kalau sudah 3, siap-siap sudah kita nyanyikan selidikilah hatimu. Pujian ini saya di kampung sangat favorit ini pujian ini. Jadi nanti kalau saya sudah bicara soal iman, harap, kasih, siap-siap sudah kita menyanyi untuk kita pulang. Begitu. Baik. Nah ini pembacanya sudah siap ya. Oke. Siap. Ya, harus siap. Saya ingat Wahyu bilang berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar, tetapi saya tidak ke situ. Saya ingin kita baca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 kita baca ayat
ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pengharapan, iman, dan kasih. Ya, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. ya. Jadi Yesus mati, Yesus menunjuk jalan bagi kita untuk kita menerima suatu hidup yang baru. Kemudian hidup yang baru tidak sebatas di bumi. Kita cari lagi yang tersimpan di sorga. Lanjut. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tolong dibaca ayat ini ulang begini. Ganti kata kamu dengan yaitu jemaat Bethesda. Coba. Yaitu jemaat Bethesda yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini yang tepat. Terus? Karena imanmu. Karena imanmu. Sementara jemaat Bethesda menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman Jadi akhir. ini akhir zaman, kita bicara akhir zaman. Siapa yang selamat? Jemaat Bethesda. Kalau firman ini bisa diterima. Lanjut. Bergembiralah akan hal Bergembiralah, bersukacitalah, senang-senanglah kamu. Terus? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi walaupun kita sekarang menderita, siapa yang tidak menderita? Wong kemudi mobil dari remu, panai bahu dari remu sampai sini tengah mati ya. Kemudi mobil jaga ada yang jalan potong segala macam, menderita. Seketika kita menderita, betul kita menderita. Tetapi tujuan kita ini untuk apa? Kita cari yang tersembunyi. Lanjut. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Jadi anggaplah ujian iman itu apa, pencobaan-pencobaan atau apa segala itu ujian iman. Nanti saya mau jelaskan apa itu iman. Jadi nanti kita di bumi ini, waduh banyak. Itu anggap saja ayat ini, anggap saja itu ujian iman. Bertahan atau tidak? Kalau tidak tahan, misalnya saja baku tabrak, senggol sedikit, terus baku tabrak, terlalu berat, senggol sedikit, mulai lipat tangan. Apa? Turun kau dari mobil. Kau mata di mana? Ini ujian iman ini. Lanjut, coba. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Tolong baca ayat 8 ulang. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, ini bahasanya gampang. Bahasa pasarnya gampang. Kita ibaratnya kita ibadah ini menawar kucing di dalam karung. Karena tidak pernah ada yang lihat Tuhan Yesus di sini kan? Nggak ada ini. Pandai bahu, lihat muka Hermanus, ini Yesus apa Hermanus ini? Nah ini menawar kucing dalam karung ini. Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah ini? Sejak gereja yang Sadrak bangun ini, jemaat bangun ini, sampai hari ini ada yang lihat Tuhan Yesus? Ayo, sudah.
Gampang saja. Tetapi bayangkan saudara-saudara dengan saya yang tidak pernah lihat Yesus ini, kok bisa percaya Yesus? Logikanya di mana? Ada sesuatu, darah Yesus. Tuhan tolong saya, padahal terlihat Tuhan ini. Terlihat Tuhan tolong saya, lalu seperti saya misalnya. Tapi ini kok aneh nih, menawar kucing dalam karung ini. Orang-orang percaya Yesus ini, tidak pernah lihat Yesus kok percaya ini loh. Hati-hati kita. Mungkin di kota tidak ada. Nanti saya jelaskan. Tolong diselesaikan ayatnya dulu. Tolong diselesaikan dulu ayatnya. Ayat 9, dimulai ayat 9 tadi, diulangi saja. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Karena iman kamu yakin di sini ada Yesus. Terus yaitu keselamatan jiwamu. Karena kita yakin, pasti kita percaya Yesus, kita selamat, jiwa kita diselamatkan. Terus keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi keselamatan ini bukan pemberitaan baru. Sejak dulu-dulu nabi-nabi sebelum kita itu, keselamatan ini sudah diberitakan. Contohnya Yohanes tampil serukan, bertobatlah kamu, kerajaan surga sudah dekat, dan seterusnya. Nabi-nabi lain, kalau percaya betul, satu contoh Henok terangkat hidup-hidup ke surga karena memang percaya. Tapi perbedaannya juga ada. Waktu zaman dulu Tuhan Yesus itu ada, dilihat. Tetapi ya itu, orang sudah lihat mata kepala dengan mata terbuka terang lihat Yesus ini zaman dulu itu, orang tidak percaya juga. Saya itu terus terang saya angkat jempol, zaman akhir ini orang-orang tidak pernah lihat Yesus, termasuk saya, tapi saya sungguh-sungguh percaya Yesus dibanding dengan zaman dulu. Bayangkan zaman dulu orang tidak percaya Tuhan, percaya Yesus. Waktu air bah orang mati semua, 8 orang saja yang percaya Yesus diselamatkan. Nah, ini pemberitaan iman ini sampai hari ini zaman terakhir ini sampai jauh mana iman kita. Lanjut ayat 10. Dan ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Keselamatan itu harus dicari atau diselidiki seperti apa keselamatan itu. Dan nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kita menyelidiki, orang menyelidiki ini, kita selalu ada dalam iman yang kita gumuli. Saya ini berdoa misalnya, entah saya mau berdoa jam berapa. Ini kalau kita bicara di gereja ini lintas umumnya. Tetapi iman itu kan dikerjakan oleh pribadi saya. Sampai jauh mana saya punya hubungan dengan Kristus dalam menyelidiki iman saya. Artinya cek iman saya dengan Tuhan. Saya bergumul, entah mau jam 12, entah mau jam berapa. Coba, Tuhan, apakah saya masih bersama dengan Engkau? Kekuatan iman saya ini sampai di mana? Dicek. Tidak asing kalau saya bicara untuk orang Pantekosta. Saya tidak asing. Karena itu orang Pantekosta itu rajin bergumul. Entah mau jam berapa berlutut. Haleluya, haleluya, haleluya. Cek pribadi.
Jangan cek istrimu, jangan cek anakmu. Matius bilang ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Kalau kau sibuk dengan istrimu atau sibuk dengan suamimu, tapi tidak ada di sini ya. Saya ngomong ini tapi yang ini tidak ada di sini. Kalau orang yang benar kenal Tuhan, sibuk dengan istri, sibuk dengan suami, tahu-tahu bapak pergi di kantor, mama keluar di dapur. Imannya longgar. Tolong diteruskan. Saya mau teruskan ini dulu, walaupun tadi saya sudah mencatat sampai ayat 9, tolong diteruskan saja. Kepada mereka Ya. telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, Ya, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. haleluya. Jadi kalau kita paham ini betul, Roh Kudus ini utusan dari surga. Allah utus Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu supaya dapat kita timbang mana yang baik, mana yang tidak. Itu Roh Kudus punya pekerjaan. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Ini Roh Kudus ini supaya keputusan iman tidak salah kaprah. Keputusan iman tepat daya guna untuk memelihara tubuh. Sebab iman itu, firman Allah berkata bahwa merupakan satu perisai. Kata lain senjata, kata lain atom, kata lain lagi. Saya gunakan satu bahasa lagi. Iman itu merupakan iron dome yang menangkis senjata-senjata dari lawan kita, yaitu iblis. Karena kita tidak bisa mungkiri iblis itu adalah musuh kita. Kita tidak bisa mungkiri itu. Nah, sampai jauh mana kekuatan iron dome kita, iman kita yang dapat kita menangkis rudar-rudar senjata kuasa kegelapan. Saya tidak bisa menjelaskan semua. Satu contoh tadi saya sudah bilang, panai bahu dari remu sampai di sini kemudi mobil, banyak pencobaan-pencobaan. Itu rudar-rudarnya setan. Tetapi karena imannya panai bahu, maka dia bisa sampai di bait Allah ini untuk mendengarkan firman-Nya. Simpel saja begitu. Tidak perlu saya memberi keterangan terlalu jauh. Tujuan iman seperti itu. Iman adalah perisai, senjata yang ampuh. Sekaligus gunakan iman ini sebagai iron dome yang menangkis senjata-senjata yang membahayakan. Kalau tidak, bahayalah kita ini. Saya boleh jujur dari mimbar. Jangan dikira saya ini anak Tuhan, tidak mungkin mudah saya ini. Saya punya iman mungkin mau gugur. Hati-hati, gereja Tuhan di mana-mana itu terganggu. Akibat dari terganggu, terpecah-pecah satu. Lebih kita baca ayatnya, saling mempersalahkan. Satu bilang ini yang benar, satu bilang ini yang benar. Saya yang lebih, ini imannya sudah, iron dome-nya sudah dihancurkan. Tidak tahu iblis pakai rudal apa lagi yang bisa menghancurkan itu. Iron dome yang begitu bagus bisa menangkis senjata-senjata. 1 Korintus 12. Ya, supaya kita tidak saling mempersalahkan, karena kalau saling mempersalahkan iman longgar, maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu perpecahan. 1 Korintus 12 ayat 12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu,
dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, demikian pula Kristus. Jadi kita yang ada ini, saya sudah sampaikan tadi bahwa ini jemaat Bethesda. Oke, persekutuan ini dipelihara sudah. Senjata utamanya iman tadi saya bicara. Nanti saya kaitkan dengan harap. Nanti jika Tuhan izinkan saya ada waktu sedikit, saya ingin tunjukkan ke tabernakel. Iman itu kena di mana, harap kena di mana, lalu kasih yang terakhir kena di mana, nanti saya tunjukkan. Dan jika Tuhan izinkan juga, saya ingin menerangkan sedikit terkait dengan iman, harap, dan kasih yang kena halaman, tempat kudus dan ruang maha kudus atau tempat maha kudus. Tolong dilanjutkan. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Oke, terima kasih. Cukup di situ, nanti jemaat lanjutkan ya. Ini baca terus, nanti tangan, kaki, mata, telinga, itu ada persoalannya di situ, nanti dibaca sendiri. Saya hanya mengambil satu ayat ini sebagai contoh. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Nah, kalau kaki bilang tangan atau tangan bilang kaki, dia benar, dia tidak termasuk tubuh. Mengapa saya kaitkan iman dengan tubuh? Kenapa? Alasan saya untuk mengambil ini. Kenapa kok roh Tuhan membisikkan saya untuk menyampaikan ini? Saudara, kalau ada perpecahan di dalam satu jemaat, tidak ada kasih. Jemaat yang satu baku ketemu yang satu di ujung pasar, buang muka. Itu saya pastikan sudah. Lah terus nanti di sorga, di bumi buang muka, sampai di sorga buang muka lagi. Akhirnya Yesus tanya, betul waktu kamu sembahyang tidak lihat muka saya, tapi kan saya sudah kasih iman. Sudah perpecahan. Ini halaman, ini kita bicara iman. Di daerah halaman ini ada yang namanya mezbah korban bakaran. Habis-habisan Yesus di sini. Waktu itu kalau Yesus tidak gunakan senjata yang ampuh, Yesus kalah di sini. Waktu dikorbankan, kalah, tidak bisa sanggup menyelamatkan kita. Sedangkan Yesus ini utusan dari sorga turun ke bumi. Nah kalau Yesus tidak waktu itu, di sini saja Yesus habis-habisan dicaci maki, dipukul, dihina, dicambuk segala macam, dilempar ke pengadilan sana, tidak dianu Pilatus, pergi ke Herodes, bulak-balik. Kalau andai kata Hermanus seperti itu, sudah gugurlah saya sudah. Tidak mampu saya. Terus terang saja, jujur. Saya tidak mampu. Kemudian sebenarnya jalan keselamatan ini Yesus sudah tunjuk. Kalau memang kita punya iman, oke, kita bawa diri untuk menerima keselamatan dengan tanda kita dibaptis. Baptisan air itu tandanya kita sudah meninggalkan yang lama, kita hidup dengan iman yang baru. Supaya apa? Tadi ada kata-kata Roh Kudus. Supaya kita dengan mudah masuk baptisan Roh Kudus ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk harap.
masuk dalam ruangan kudus. Nah, karena di situ ada pengharapan. Orang yang punya iman beribadah itu harus punya harapan bahwa pasti saya masuk surga. Kepastian yang dipastikan ini belum sampai pada puncaknya gugur. Nah, ini yang selalu terjadi. Saya ngomong ini jujur-jujur saja. Kapan jemaat melihat pendeta-pendeta yang gugur? Tidak pernah. Saya katakan pernah. Jadi kita bicara left kekudusan ini, hati-hatilah kita di sini. Ini yang selalu GPT ngajarkan. Tetapi menurut pengetahuan saya, guru saya pernah ngajar saya, Om Budiono ngajar saya begitu. Dia bilang, hati-hati, proses ini bagus. Jadi Kristen yang dikenal sebagai Kristen yang nanti diserahkan ke antikris segala macam itu. Nah, tetapi ingat, kalau kita sudah proses baptisan Roh Kudus di sini, kita punya Roh Kudus, hati-hatilah kita di situ. Iya, hati-hatilah kita di situ, karena coba baca Korintus 13 ayat 1. Hati-hati di situ kita. Sekalipun kita mempunyai bahasa apa, hati-hati kita. Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Nah, ini sebelum saya menyampaikan kasih, penekanannya sudah ada ini. Sekalipun aku bicara di sini, Om Hermanus bicara dengan bahasa malaikat sekalipun dari mimbar ini, kalau saya tidak ada punya cetusan kasih sedikit saja kepada jemaat yang ada ini, percuma saya menyampaikan firman Tuhan. Karena pada akhirnya mubasir. Silakan duduk. Silakan. Nanti ya Om minta maaf ya sudah terdiri. Jadi ini kita belum masuk ke kasih ini. Belum. Tetapi sudah di sini sudah dikaitkan. Sekalipun aku mempunyai bahasa malaikat, bahasa sorga sekalipun tidak tahu bahasa sorga itu bahasa apa. Sekalipun saya punya hikmat bernubuat, itu akan hilang. Karena kasih lebih utama. Jadi kita harus punya pengharapan. Setelah bertolak dari iman, kita punya harapan dulu. Saya dalam ibadah saya pastikan, harapan saya pastikan saya akan melewati tirai dan saya masuk dalam surga dan saya terima apa yang tersimpan dalam kerajaan Allah sesuai pasal ayat ini pada awalnya. Oke. Saya tidak mau panjang. Saya tidak mau terlalu banyak-banyak. Tolong Pak Seiti baca ayat 13 langsung. Supaya tidak usah panjang lebar. Ayat 13 dari pasal 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang kalau sudah dengar kasih ini saya mau stopin. Saya pada hari ini atas kasih Tuhan, gembalanya percayakan saya untuk melayani. Saya tidak mau bicara banyak. Karena saya bicara banyak pun firman Tuhan bilang, sekalipun kau punya bahasa malaikat, bahasa sorga sekalipun, kalau kau tidak punya kasih, sama dengan itu orang toki gong yang bunyi. Terus gong yang ada musik-musikin sudah drum sana itu. Bunyi besar-besar saja. Bunyi besar-besar saja ini barang. Saya harap sidang jemaat, saya tidak sungkan-sungkan bicara ya. Karena memang ini, kalau sampai kita tidak punya kasih, karena di antara tiganya yang lebih besar itu adalah kasih.
Saya itu terus terang jemaat, saya bingung. Saya bingung melihat pendeta-pendeta itu bikin masalah banyak-banyak itu. Terusan, saya buka saja sudah, saya jujur. Kalau sampai saya itu misalnya bertengkar dengan Pak Sehiti. Kasihan Pak Sehiti ini pernah bantu saya untuk membaca firman Tuhan ini. Saya enak-enak pendeta besar bicara. Tapi kalau saya tidak mengasihi dia, sudah Hermanus sama dengan gong yang bunyi besar saja, tidak ada gunanya. Saya mau pengajaran ini kita paham. Kenapa? Kenapa ada harapan? Kenapa ada harap? Kita kenal Pelita Imas ini, hari ini kita ibadah. Itu yang dong biasa bilang ibadah agung, ibadah agung, ibadah minggu. Nah ini sudah kena Pelita Imas. Pendalaman Alkitab, Bible Studi itu. Kena meja roti saja. Persekutuan kita dengan Kristus. Lalu tadi saya dari awal sudah ngomong. Cek. Iman. Tuhan Yesus saja bilang, Bapa, saya tidak sanggup terima cawan ini, tetapi kehendak-Mu saja. Bayangkan ini Tuhan Yesus ini, yang utusan langsung ini, dari Bapaknya ini, tidak sanggup menghadapi tantangan itu. Saya yakin kita semua punya tantangan yang kita gumuli masing-masing ada. Jadi ketika kita kalau sudah tidak mampu, serahkan kepada Tuhan. Satu pintu terbaik untuk kita, serahkan kepada Tuhan. Tirai. Ini terakhir sudah. Ketika Yesus sudah, Bapak, sampai di sini sudah. Menyerah saja sudah. Berbahagialah orang yang punya iman yang kuat, sampai bayangkan dasar iman ini sampai puncak klimaknya ini menemui kasih. Dasarnya iman itu sudah. Kalau iman sudah kuat, ada pengharapan, maka kita terima kasih. Apa itu kasih? Pasti ada tongkat Harun yang bertunas dan berbuah padam. Saya pastikan. Kemudian ada 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum. Kemudian buli-buli berisi makna. Tiga-tiganya ini saya tidak tahu maksud Tuhan apa untuk manusia yang beriman, yang mempunyai pengharapan. Lalu di sana sudah ada tersedia. Kalau memang di sana sudah tersedia, iman kan saya bilang pribadi. Baca saja ayatnya. Yudas 1 ayat 21. Ini ayat terakhir ya, jemaat. Ini ayat terakhir. Betul ayat terakhir ini. Saya tidak akan baca lagi ayat. Tujuan apa? Kita hari ini ibadah. Tujuan apa kita ada punya iman, harap dan kasih? Baca Yudas 1 itu. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan Sambil kita, menantikan rahmat Yesus Tuhan Kristus, kita Yesus Kristus. Untuk apa? untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal. Terima kasih. Secara jasmani, saya yakin jemaat ini, mohon maaf Pak Naibahu, saya sebutkan sekali, Om minta maaf ya. Secara jasmani, Pak Naibahu tidak susah punya berkat. Makan satu hari bisa cukup. Om Hermanus juga sama. Biar di kampung, tapi punya kasbi banyak, punya kaladi banyak Pak Naibahu. Jadi saya tidak kekurangan makan. Saya punya makan banyak. Tetapi ya yang kita cari ini apa? Peliharalah dirimu. Nah sekarang saya bicara untuk satu-satu ini. Pak Narno pelihara diri, Sadrak pelihara diri,
Jangan dipikir Sadak gembala kita pasti masuk surga. Sabar dulu. Ini ketemu belum datang di penghakiman. Om Hermanus yang hari ini khotbah pasti masuk surga. Sabar dulu. Jangan cepat-cepat. Sekarang ada sedikit penekanan. Peliharalah dirimu demikian rupa dalam kasih Allah untuk menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, sambut hidup yang kekal. Jadi hari ini pelihara diri, gunakan iman, lalu ada pengharapan, kita temui kasih dari Kristus. Tadi firman Tuhan bilang kasih apa? Coba kasih itu di antara tiganya itu kasih lebih besar. Di antara tiganya iman, harap dan kasih. Di antara tiga ini kasih lebih besar. Ya, saya sebelum akhiri pemberitaan Injil, saya mau jujur di depan jemaat Bethesda. Om Hermanus ini sebelum jadi pendeta, satu, tukang pencuri. Dua, punya pacar banyak. Tiga, ini jujur ya, ini jujur. Karena saya mau masuk surga ini saya harus terbuka tuh. Jemaat mau ikut tidak apa-apa. Nggak ikut pun tidak apa-apa, saya tidak paksa, ini jemaat Toraja banyak tuh. Nah, jadi pertama Om Hermanus dulu tukang pencuri. Saya punya cara mencuri, jemaat tahu. Kalau orang yang punya barang mau datang, saya tidak lari. Itu Om Hermanus. Saya tidak lari, saya tunggu. Datang sudah. Orangnya datang, saya bilang, saya tidak pencuri. Kalau saya pencuri, saya sudah lari. Ini saya tidak pencuri, saya ambil. Nah, saya ambil. Kalau memang kau sayang saya, jangan kau marah saya ambil. Kalau saya pencuri, saya lari. Saudara paham ini? Ini Om Hermanus ini punya kelakuan pencuri dulu itu begitu. Saya tidak mau lari. Walaupun orang yang punya barang yang saya pencuri ini badannya kasta, saya tidak lari. Tenang di tempat. Saya bilang, loh Pak, saya tidak pencuri. Kalau saya pencuri, saya lari. Loh tapi kamu pencuri? Tidak, saya kalau pencuri lari. Ini saya ada, kalau kau memang sayang saya, tidak usah laku marah-marah. Saya butuh barang ini untuk saya makan atau saya mau pakai. Begitu saya. Nah, saya punya pacar banyak lagi. Satu waktu perempuan-perempuan berkelahi istrinya saya ini di pantai. Ini jujur. Ini saya mau bicara jujur. Saya sebenarnya kita tidak baca lagi ayat. Saya cuma bicara sudah ini. Saya jujur. Saya bilang saya pilih satu saja, masa 5 saya mau ambil. Nah ini ada yang tertawa ini, jangan-jangan sama-sama Om Hermanus dulu 5 kapan? Jadi begitu saya bilang, tidak mungkinlah 5 saya ambil, salah satu saja. Siapa? Gentleman lagi perempuan-perempuan itu. Siapa yang mau dipilih sekarang? Maria. Nah, saya ingat, kalau saya pilih Maria, nanti melahirkan jemaat-jemaat. Betul. Terkanya saya tidak salah, saya bangun jemaat, istri saya dampingi sampai hari yang ada. Nanti sampai Tuhan Yesus datang, saya tidak mau rubah-rubah sudah. Tidak usah rubah-rubah. Nah, kecuali maut memisahkan kita, itu gembala jemaat yang dulu waktu menyampaikan firman Tuhan anak saya itu kecuali mati. Ya tidak tahu. Kalau memang Tuhan izinkan saya mau menikah ya boleh. Tapi kalau tidak, sepanjang saya punya istri masih hidup tidak, saya pertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Seandainya kalau Tuhan Yesus mau, satu hari saya dengan istri saya itu sama-sama mati. Satu mati paginya, terus satu mati sorenya. Seandainya kalau Tuhan Yesus mau, karena ini kudus ini. Saya kalau baca ayat ini, nanti jemaat baca sendiri ya. Aku mau kamu kudus sebab sama seperti aku juga kudus. Nanti dibaca saja ayatnya ini. Saya sudah buka, saya baca
loncat-loncat saja tetapi isinya begitu. Nanti dibaca saja. Pulang di rumah tolong dibaca seluruh ayat itu, nanti temui. Aku mau kamu kudus sebab aku kudus. Ya, nanti dibaca saja, nanti lebih tepatlah baca lagi Imamat. Ya, Imamat pasal 11 ayat 44 itu. Tuhan mau kita kudus. Catat sudah ini. Saya cuma kasih ayatnya saja sudah. Nanti pulang di rumah baca ulang pelan-pelan. Pasti temu itu. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita masing-masing periksa diri, kita pulang, baca kembali ayat-ayat ini. Karena firman Tuhan ini tidak dilarang. Pendeta juga baca, jamaat juga baca, sekolah minggu, kaum muda, semua bisa baca. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan, dibacakan lagi lengkapnya. Lalu diimani sendiri, lalu punya pengharapan sendiri, lalu hubungkan dia dengan kasih. Karena saya mengasihi engkau Yesus untuk selama-lamanya. Musik, ambil tempat. Singer, kita nyanyikan Selidikilah Hatiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu. Dan rohku agar pulang yang kepadamu. Di atas misbah-Mu, atas misbah-Mu Tuhan, ku persembahkan, persembahkan tubuhku. Malam penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan roh. Katakan, beri tanda. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu mempelai perempuan, katakan ku cinta Engkau Yesus selamanya. Kor, beri tanda di tubuhku, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri.
merindukan Tuhan? Ketika engkau duduk sebagai sidang mempelai wanita di tempat ini, katakan cinta itu. Cinta Yesus tidak sekedar cinta, tapi untuk selamanya. Beri tanda. Tanda itu hari ini. Katakan suatu tanda kepunyaan Tuhan. Tanda iman, harap dan kasih untuk hidup yang kekal. Asal hari ini kerinduanmu betul-betul kau rindu menjadi mempelai wanita Tuhan. Katakan ku cinta. Di tempat ini hanya Yesus yang engkau cinta. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang engkau katakan cinta. Aku cinta Yesus. Berikan cinta kasih itu kepadaku, supaya ketika engkau datang kembali, aku melihat kerajaan yang tersembunyi dalam kerjaan Allah, mahkota kehidupan. Haleluya. Mari saya undang Bapak Gembala berdoa untuk kita, dan ibadah ini saya kembalikan. Ku cinta Engkau Yesus selamat. Beri tanda. Beri tanda di tubuhku sebagai milikku Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Masing-masing introspeksi diri. Benarkah iman, harap, dan kasih itu menjadi milik kita? Itu adalah tanda kepemilikan yang Tuhan buat di dalam kehidupan orang percaya. Jika saudara berkata, beri tanda di tubuhku, maka tidak sekedar kita minta tanda darah itu, tapi kita sedang minta tanda iman, tanda yang berkuasa, tanda pengharapan, dan tanda kasih kita. Barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia benar-benar mengasihi aku, kata Tuhan. Itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi dengan tulus, kita berseru bersama. Beri tanda di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Jujur kami berkata, Tuhan, tanda yang dari Tuhan adalah tanda yang dimiliki orang-orang percaya. Tanda yang mengalami pembaharuan, yang dikerjakan oleh firman menjadi iman di dalam diri kami. Karena itu hari ini kami mohon belas kasih-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah setiap kehidupan kami. Agar kami memperoleh kekuatan, memperoleh berkat-berkat Tuhan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh iman
iman yang sesungguhnya sampai pada kasih kami kepada Allah. Apa artinya kami memiliki seluruh dunia tanpa kasih? Dan apa artinya kami membagi-bagikan tanpa kasih-Mu? Haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamah hati kami hari ini, oh Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang hampa. Jangan biarkan kami pulang tanpa berpengharapan kepada Allah. Tetapi biarlah kami mengangkat tangan kami. Mari kita sama-sama mohon belas kasihan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Ya waralaya masak, waralaya masak. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan hari ini. Benar-benar tanda darah itu kami miliki. Oh haleluya. Tangan-tangan kami yang terangkat. Limpahi dengan anugerah belas kasih-Mu Tuhan. Oh, ya. Kami belum pernah melihat sosok pribadi-Mu. Tapi sesungguhnya Engkau tampil dalam firman yang hidup. Pada diri orang percaya ada tanda darah, tanda perjanjian. Haleluya, haleluya. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pada setiap pribadi yang ada. Pada setiap nikah. Seluruh anak-anak muda remaja. Jangan biarkan kami kehilangan kasih Allah. Yesus. Tetapi kasih Allah itu permanen di dalam kehidupan kami. Untuk kami setia melayani Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Sentuhan kasih-Mu yang sangat lembut. Membuat kami tertunduk di hadapan Tuhan. Dan kami berkata Tuhan terima kasih firman-Mu. Terima kasih pesan Tuhan hari ini. Biarlah kami pelihara iman pengharapan kasih itu sampai ajal menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kita terima. Pengumuman untuk kita ikuti sepanjang minggu kegiatan-kegiatan ibadah. Bentar sore, jika saudara-saudara ingin ikut Natal di Katapop, ini bersifat undangan terbuka, sore jam 6. Silakan saudara masing-masing menggunakan kendaraan yang saudara miliki. Tapi jika saudara merasa terlalu jauh naik motor, mungkin bisa memberi tumpangan kepada yang lain. Tetapi jangan malu minta tumpang. Saya bisa numpang kah? Saudara, karena kita adalah satu di dalam Kristus. Kemudian tanggal 3 kami rombongan kecil akan ke Raja Ampat. Tanggal 5 dan 6 Natal Nasional yang sudah diagendakan untuk saudara kita ikuti bersama. Tetapi saudara perhatikan jadwal latihan ya gladi bersih yang akan dilaksanakan oleh panitia untuk saudara ikuti dan sudah dibagikan di grup. Juga jadwal Natal yang selanjutnya itu saya sudah bagi di grup. Jika nanti ada perubahan-perubahan nanti kami perbaiki secara berkala. Untuk saudara perhatikan seluruh kegiatan ibadah itu masuk jam 6 sore. Kemudian untuk bulan Desember
ya bulan Desember jadwal ibadah kita sedikit berubah. Satu, kita tidak laksanakan ibadah pendalaman Alkitab. Ibadah doa kita tetap laksanakan, tetapi pindah ke hari Sabtu digabung dengan Pemuda Remaja. Pemuda Remaja tetap hadir, kita pindah ke hari Sabtu dengan jam 6. Artinya Bapak Ibu tetap bisa mendampingi anak-anak untuk pulang ke rumah. Dan juga jadwal latihan untuk kita perhatikan sepanjang bulan ini. Ya, mungkin ada waktu sedikit berubah, khususnya persiapan nanti tanggal 17 ada latihan kita khusus. Tetapi untuk kita ketahui bahwa disempatkan selesai ibadah minggu seperti ini latihan, dan juga dilatih lagi di hari Sabtu untuk persiapan ibadah minggu. Jadi Sabtu tumpuk latihan di situ, saudara. Maka itu ya mungkin dikondisikan dengan lagu-lagu yang sudah diketahui sehingga pelayanan kita tetap berjalan. Sekira itu menjadi pengumuman ibadah doa yang seharusnya hari Jumat untuk bulan Desember kita laksanakan di hari Sabtu. Berhubung karena ada kegiatan-kegiatan ibadah yang harus kita laksanakan. Dan sekira waktu tidak terlalu ini, saudara, dan juga bantu kami dalam doa untuk persiapan pelayanan ibadah Natal kerukunan tanggal 8. Ibadah Natal Rajoloan, seluruh panitia yang sudah bergerak tentunya mengharapkan pesan firman, dan itu sidang jemaat dukung kami dalam doa agar kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kira itu menjadi pengumuman. Nanti minggu berikutnya ya sewaktu-waktu jadwal-jadwal bisa berubah dan nanti kami perbaiki secara berkala. Dan juga rombongan tamu yang hadir di kegiatan Natal ini ya dari luar Sorong terdaftar 23 dengan anak untuk hamba Tuhan ya, sehingga saudara-saudara juga memberikan kesiapan hati untuk hadir di Natal Nasional nanti sesuai dengan jadwal latihan yang sudah dijadwalkan dengan seragam yang sudah ditentukan oleh pemimpin Sangkor, agar bapak dan ibu-ibu memperhatikan semuanya. Sekira itu menjadi pemberitahuan. Dan terima kasih kepada Bapak Hermanus yang telah melayani kita hari ini. Dalam minggu ini ada kunjungan hamba Tuhan, dan ya, kita merindu agar hamba Tuhan datang ya bisa berbagi berkat dengan kita di dalam pelayanan. Kira itu menjadi pemberitahuan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain yang sedang ada di luar kota, baik saudara Muriadi ada di Raja Ampat kerja, kemudian saudara Olvi, ibu dari Aris Pariakan, istri dari Aris Pariakan yang sedang mengalami proses pengobatan di Makassar. Kita bersama bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Kemuliaan dan kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ada tanda-tanda yang Tuhan beri, ada tanda berkat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong nyatakan belas kasih dan kemurahan-Mu, agar setiap kehidupan kami mendapatkan berkat dan anugerah dari Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan Natal yang telah dijadwal di Tuhan GPT Gereja Pantekosta Tabernakel wilayah 11 Sorong Raya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga pelayanan kegiatan Natal Arisan Rajoloan pada tanggal 8. Dan tolong campur tangan berkati panitia dan kerukunan untuk dapat Tuhan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Berkati keluarga besar Rajoloan Tuhan yang telah mempercayakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan ini.
Tuhan memberkati juga kegiatan Natal kami, Natal Nasional, peserta yang akan hadir. Tuhan tolong campur tangan dan memberkati, dan Tuhan nyatakan belas kasih dan kemurahan-Mu. Perjalanan rombongan hamba Tuhan besok, baik kloter pertama jam 7 dari Batam, Jakarta, Tuhan tolong. Dan juga pada jam 3 dari Bali dan Surabaya, Semarang. Tuhan pimpin dan berkati, tibakan di Sorong dengan segala baik. Bahkan para peserta yang sudah ada, Kau tolong dan pelihara selama mereka di Sorong, gembalakan sidang jemaat yang mereka tinggal. Tuhan akan menggembalakan mereka dengan tangan pengasihan. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan Natal kami tanggal 17. Engkau berkati dan Engkau cukupkan dan berikan kami kesempatan untuk memberi yang terbaik. Juga Engkau berkati, oh Tuhan, pada hari Minggu ibadah, oh Tuhan, umum serta dan perjamuan suci, dan sedianya akan disertai dengan korban khusus untuk pelaksanaan Natal. Tuhan campur tangan dan memberkati agar Tuhan kiranya dipermuliakan. Sekali lagi Engkau berkati hamba Pendeta Hermanus yang telah melayani kami hari ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani kami. Engkau berkati dengan berkat kasih setiamu Tuhan. Pimpin sertai tibakan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan nyatakan berkat pemeliharaan Tuhan. Sertai kami dan Tuhan pelihara sampai akhirnya Tuhan Engkau pelihara dan memberkati. Juga saudara-saudara kami yang ada di luar kota, oh Tuhan, baik saudara Muryadi kerja di Raja Ampat, Tuhan tolong bawa mereka untuk semakin mencintai Tuhan, dan memberkati juga saudara, oh Tuhan, Olpi yang sedang rawat di Makassar. Tuhan tolong sembuhkan segala, oh Tuhan, sakit yang diderita, dan Tuhan nyatakan kasih-Mu. Yang belum tergembala, Tuhan gembalakan dengan tangan pengasihan Tuhan. Yang sedang, anak-anak kami yang sedang kuliah di luar kota, Tuhan berkati, campur tangan, baik yang ada di kota Sorong maupun di luar, baik Makassar dan Malang. Tuhan berkati seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang akan kami ikuti. Siapkan hati kami, Tuhan pelihara kami dalam genggaman tangan kasih mempelai surga. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Anak-Mu yang tunggal, penyertaan Roh-Nya yang suci memberkati kita semua. Sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.